Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Ruzandi dari kelas IF02 dengan NIM 21113908. Di sini saya akan mempresentasikan evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Untuk yang pertama, di sini adalah awal penemuan komputer. Sekitar 30 tahun setelah Pascal menemukan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner. Sistem tersebut membantu mesin untuk menangani perhitungan lebih mudah ketimbang sistem desimal. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk perhitungan perkalian dan pembagian. George Boole kemudian mengembangkan untuk matematika biner. Ilmuwan Inggris ini memakai sistem bilangan biner dalam menemukan tipe baru pada matematika yang kemudian dikenal dengan aljabar Boolean dan logika Boolean. Sementara itu, keberadaan komputer modern tidak lepas dari peran Charles Babbage dalam bahan ajar modul tema 16 Dunia di Ujung Jari dari Kemdikbud tahun 2020 dijelaskan bahwa matematikawan Inggris ini adalah penemu komputer pertama dengan karyanya Difference Engine nomor 1. Ini adalah mesin penghitung dengan ukuran besar yang didesain pada tahun 1820-an. Alat ini adalah komputer mekanik yang mampu menjadi mesin penganalisa. Mesin ini adalah mesin pertama yang bisa diprogram oleh manusia. Sebagai apresiasi atas karyanya, Babbage dinobatkan sebagai Bapak Komputer. Sejarah perkembangan komputer hingga saat ini telah mengalami perluasan bentuk hingga menjadi portable seperti laptop dan memiliki kemampuan untuk digunakan berbagai tujuan. Lalu, ciri-ciri komputer generasi awal hingga generasi saat ini atau generasi kelima. Komputer itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Untuk komputer generasi pertama antara tahun 1940 sampai 1959. Yang pertama, ciri-cirinya adalah program dibuat dalam bahasa mesin. Penggunaan konsep storage program, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar dan IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industri. Untuk ciri-ciri yang kedua adalah untuk komputer generasi kedua antara tahun 1959 sampai 1965. Yang pertama, kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang membentuk removable disk, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Proses operasinya lebih cepat, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contoh dari komputer generasi kedua adalah komputer PDP 5 dan PDP 8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300 dan lain sebagainya. Lalu komputer generasi ketiga antara tahun 1965 sampai tahun 1970 memiliki ciri-ciri. Yang pertama, komponen yang dipakai adalah IV Integrated Circuit yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuit dan monolithic integrated circuit. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komponen jauh lebih besar. Ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal. Dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya.
Contohnya komputer IBM S30, Nova, CDC 3000, PDP 11 dan lain sebagainya. Lalu komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1970-an. Memiliki ciri-ciri yang pertama, penggunaan LSI atau Large Scale Integration yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contohnya adalah komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977. Contohnya komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Seperti komputer sampai saat ini menggunakan Windows dan mouse. Komputer generasi kelima yaitu generasi terakhir atau komputer yang sering kita jumpai sampai saat ini ya. Memiliki ciri-ciri yang pertama, komponen yang dipakai adalah VLSI, Very Large Scale Integration. Kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI, Artificial Intelligence. AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Salah satu negara yang memelopori komputer generasi kelima adalah negara Jepang. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya tentang generasi komputer dari pertama hingga saat ini. Jika presentasinya sangat singkat dan dalam saya mengucapkan kata-kata kurang jelas, ya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.